Sebelum kalian lanjut nonton videonya, sekarang saya mau ngasih tahu kalau saya sekarang lagi pakai gamis dari @jalabia Apparel. Ini tuh gamis Haramain yang saya kirim langsung dari Mesir. Banyak banget varian model dan warnanya seperti yang ada di sini. Dan ini tuh bahannya bener-bener berkualitas, halus dan nyaman untuk dipakai beribadah. Jadi buat teman-teman yang mau samaan seperti saya, kalian bisa order langsung di @jalabia Apparel. Dan untuk teman-teman yang mau belajar berbisnis, kalian bisa gabung menjadi reseller @jalabia Apparel. Jadi untuk teman-teman yang mau berbisnis bisa langsung daftar di @jalabia Apparel. Dulunya tuh di bawah. Terus untuk memindahkan ke atas ini harus dipotong-potong jadi beberapa bagian kotak-kotak, baru dipindahin ke atas dan dipasang-pasang lagi puzzle-puzzlenya gitu ya. Ini namanya patung Ramses II ya. Patung Ramses II. Patung Ramses II itu Firaun yang zaman Nabi Musa, Bang ya? Patung Ramses II itu Firaun zaman Nabi Musa. Masya Allah. Ya, dia dipercaya dulu konon pernah hidup di zaman Nabi Musa dan bahkan pernah mengejar Nabi Musa. Oh, jadi dia yang ngejar Nabi Musa. Iya. Oh, berarti pertarungan antara Nabi Musa dan Firaun yang waktu lempar-lemparan ular itu, yang tokatnya Nabi bisa Musa. jadi terjadi di sini. Iya, berarti di kuil ini. Iya, bisa jadi terjadi di sini. Di sini Berarti tempatnya. waktu Nabi Musa ngelempar tokatnya jadi ular yang besar terus makanin ular-ular penyihirnya Firaun yang kecil-kecil, di sini pertempurannya. Iya, bisa jadi di sini. Lihat, ini adalah kunci pintu kuil ini. Gede banget kuncinya tuh. Ini kunci. Iya. Miftah soh. Gimana cara puternya? Iya, makanya gede. Gimana cara puternya? Gede banget. Gede banget kuncinya. Dan ini penjaga pintunya. Tapi bukan pada zaman Firaun. Setelah dari sini kita akan ke kuil istrinya Firaun yang ada di sebelah sana. Jadi itu Firaun membuatkan kuil buat istrinya tercinta. So sweet. So sweet ya Firaun ya. Jadi nggak cuman Firaun. Jadi nggak cuman kuilnya dia doang, tapi kuil istrinya juga dibuatin. Iya, betul. Ini sebagai maklumat juga, Firaun Ramses II ini punya, tadi disebutkan istrinya ada 34. 34 satu orang. 34. Ya. Dan istri yang paling dicintai itu Nefertari. Terbukti dia membina satu tempel dikhususkan untuk Nefertari sebagai bentuk kecintaannya. Bukti cinta. Berarti istrinya Firaun yang nolongin Nabi Musa itu salah satu istrinya dari sekian banyak istri. Iya, itu yang paling dicintai adalah si Nefertari. Kalau istrinya Firaun yang nolongin Nabi Musa siapa namanya? Yang mengambil Nabi Musa waktu kecil itu Nefertari. Nefertari. Ini ya. kuilnya. Iya. Nabi Musa ini Itu kuilnya. Yang paling dicintai. Tapi dia maksudnya yang namanya disebutin siapa namanya? Aisyah. Nama aslinya Namanya Aisyah. Dia yang disebutin dalam Al-Quran itu kan yang suaminya kafir tapi istrinya itu soleh. Bahkan diantara yang masuk surga tanpa hisab kan. Tuh, istrinya Firaun yang punya kuil ini masuk surga tanpa hisab karena dia beriman kepada Nabi Musa. Beriman kan? Iya. Beriman, mengakui Musa kan? Mengakui Musa. Dia mendidik Musa dari kecil, merawat Nabi Musa, kemudian beriman juga kepada Nabi Musa. Betul. Baru tahu Dia deh, Bang. masuk surga. Masya Allah. Baru tahu. Suaminya enggak ya? Suaminya enggak. Malah jadi salah satu ikon terburuk. Ikon yang dilaknat Allah di dunia. Pokoknya kalau ada ikon-ikon yang buruk, Firaun pertama, baru setelah itu Abu Jahal, Abu Lahab. Walaupun gitu, Tapi yang pertama ini Firaun. banyak yang ngunjungin. Iya. Nanti terbukti itu betapa Firaun second 2 itu mencintai Nefertari. Itu dia kita lihat dari ukiran pahatannya ya. Pahatannya itu ada Firaun, ada Nefertari, ada Firaun. Artinya dia menjaga. Simbolis. Mencintai walaupun beda kepercayaan tapi dia dijaga. Dan saking sayangnya Firaun nih sama istrinya itu, ketika Nefertari menemukan Nabi Musa itu nggak dibunuh, malah dirawat juga sama Firaun ya. Maksudnya Firaun tuh mengizinkan istrinya itu merawat Nabi Musa karena itu istri. Dalam Al-Qur'an kan dijelaskan di situ. Ini adalah penyejuk hatiku dan hatimu. Seketika itu apa? Nabi Musa apa? Luluh hatinya. Tadinya yang berniat jahat mau membunuh Firaun Musa kecil, tiba-tiba luluh. Sebab apa? Sebab Nefertari. Kesolehan Nabi seorang Musa. Istri. Kesolehan seorang istri. Seorang istri ya. Masalah saking cantiknya. Jadi bukan perkataan yang membuat istri taat. Gitu. Tapi kekuatan perkataan itu
yang membuat si laki-laki sejahat apapun bisa luluh. dengan seorang istri yang soleha. Soleha. Tuh deh, dengerin. Iya. Sejahat apapun pria, kalau dia mendengarkan perkataan seorang istri yang soleha, dia akan hatinya akan luluh. Iya, seperti Contohnya Firaun. Contohnya deh. Oh iya dong, kamu kan Iya. soleha. Jadi baper kayak kita ini. Nah, dari situ kita bisa mengambil pelajaran dari si Firaun ya. Karena dia tuh selalu menyayangi istrinya, walaupun dia tuh sebenarnya tabiatnya tuh jahat, licik gitu. Iya. Oke, nanti kita akan main. Oke, langsung aja kita mau coba masuk ke dalam. Di sana ada apa aja? Oh, selain jin kuil ini tempat untuk apa aja, Bang? Dulu digunainnya. Ini sebagai tempat persembahan. Persembahan dewa-dewa. Dewa matahari. Dewa matahari, dewa Horus. Dan Kalau kalian lihat di Dewa tengah-tengah Horus. sana tuh ada dewa Horus. Masya Allah, Masya Ayo Allah. Ayo kita masuk, Bang ya. Ya, silakan. Let's go, kita masuk, kita lihat ya. Nah, jadi kalau yang ini adalah kuil untuk istrinya si Firaun. Ya deh ya. Khusus karena dia saking sayangnya, yang tadi udah dijelasin di sana. Ini dia kuilnya tuh. Jadi istrinya tuh yang di tengah-tengah ini nih. Nih yang ini sama yang ini. Ada 2 istri dan Firaunnya itu ada 4. Karena dia menghimpit 2 istrinya. 2 para istrinya gitu maksudnya. Para 2 istri. Iya, para 2 istri. Oke, karena tadi penjelasan tentang kuil ini udah dijelasin di sana. Sekarang kita langsung aja masuk ke dalamnya. Ayo, jom. Nah, kalau yang ini sekarang kita ada di dalam kuilnya istrinya Firaun. Kuil istrinya Firaun, tuh lihat tuh. Ini istrinya nih. Jadi kayak gitu rupa istrinya. Kayak Dora rambut istrinya Firaun kayak Dora. Tuh. Kalau punya istrinya tuh lebih kecil dan dia nggak dibikinin patung, kayak cuman pahatan gitu doang. Bang, ada mau nanya. Kan ini kuil dibuat untuk istrinya khusus ya. Kuil ini ditempatin kayak rumah atau buat apa aja? Buat ibadah aja atau apa gitu? Tadi katanya untuk pemujaan dewa-dewa. Oh, jadi ini tempat untuk pemujaan dewa-dewa khusus. Kirain kayak dipakai tempat tidur kayak rumah gitu. Bukan berarti. Ntar lebih lengkapnya kita tanya Bang Bahar saya. Iya, ini rumah apa-apa gitu kan? Kuilnya buat orang ibadah aja khusus atau apa? Yuk kita lihat ke dalamnya. Dewanya tuh di tengah-tengah. Nah guys, ini jadi nih. Ini nggak tahu nih dewa apa yang di tengah sini nih. Pemujaan dewa ini. Keren banget sih. Intinya semua tempat lokasi-lokasi yang ini nih untuk memuja dewa gitu ya. Dewa matahari, dewa Horus, dewa-dewaannya. Dan Firaun itu sendiri juga mengaku dirinya Tuhan, Dek. Kan ada di dalam Al-Qur'an tuh, Ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhanmu yang paling tinggi, yang paling besar kayak gitu. Tapi ini ada tempatnya. Dibuat lagi sama dia. Buatnya mahat lagi, dia nyuruh orang lagi. Bukan Tuhan berarti dia. Bukan Tuhan kami, bukan Tuhan saya. Nah, tadi saya baru dapat informasi nih kalau pembangunan ini menghabiskan waktu 20 tahun ya, Bang ya. Ya betul. Dari dia motong pakai tangan, dipotong-potong sampai disusun lagi. Bukitnya dipahat untuk menempati Bukan gitu, Ki. Gimana? Bukan. Jadi proses pembinaannya itu memakan waktu 20 tahun. Iya, Cara dia ini dulunya bukit. dulunya bukit. Bukit dipahat Dipahat. jadi patung Ramses II. Oh, Efek waktu Tari. dulunya. Heeh. Bukan maksudnya apa? Maksudnya tuh dalam membangun ulangnya. Bukan membangunnya, dia relokasi. Jadi di tempat yang lama dipindah ke tempat yang baru. Iya, maksudnya gitu untuk memindahkannya itu berapa lama waktunya? Itu beberapa tahun. Beberapa tahun aja ya? Antara pemerintah Mesir bekerja sama dengan Uni Soviet tadi. Uni Soviet. Kan Uni Soviet, UNESCO. UNESCO. UNESCO bukan Uni Soviet. Iya, Jerman. Jerman, Itali, Beberapa negara. beliau hafal. Karena harus dipotong dulu pakai tangan. Batunya itu kenapa pakai tangan? Karena itu terbuat dari batu kapur tadi ya. Iya, batunya sangat sensitif. Batu pasir. Bukan kerana dibuat daripada batu kapur. Kalau menggunakan mesin yang moden, dia akan Dia hancur ya, makanya pakai tangan. merosakkan struktur. Rusak. Jadi sifat batunya itu sensitif. Bukan dari Kalau- tanah liat ya? Makanya tadi bilang dia ini bukan batu granit. Dia buat daripada sandstone. Batu pasir. Kayak kapur. Iya, kayak batu kapur. pasir. Kan kalau piramid pakai tanah liat. Ya, lebih Iya kan? ya tanah liat. Kalau ini berarti pakai batu pasir. Batu bapuk.
Batu yang sensitif ya? Sensitif ya. Gimana nih kita tanya apa ahli perbumian? Ahli perbumian. geologi. Pasir itu nggak keras, serupa granit keras. Granit keras. Itu kalau batu pasir ini dia boleh cepat rapuh. Cepat rapuh. Kalau macam itu ya? Anda gunakan mesin, nah dulu gegar, Iya. dia boleh pecah. Tapi kenapa Firaun buatnya pakai batu yang mudah rapuh bang? Kenapa nggak yang kuat aja? Senang untuk diukir. Oh, biar mudah untuk diukir ya. Masya Allah. Dan juga nggak rapuh. Smart Paci ini. Betul. Boleh sampai sekarang. Oh iya nggak rapuh juga. Kalau- Cuman paling emang termakan zaman ya Paci ya. betul. Makanya agak-agak rapuh gitu. Ya sebab dia yang jadi terpelihara dia punya structure itu sebab dia dilindungi oleh pasir. Oh iya Pasir dilindungi. bertindak sebagai guardian Oh, untuk guardian. melindungi structure. Timbun kan. Waktu itu pernah tertimbun sama pasir makanya. Jadi dalam catatan sejarah dulu ini dia tertimbun Tertimbun oleh pasir ya? Kemudian yang menemukan seorang anak yang bernama Abu Simbel. Anaknya namanya Abu Simbel. Iya. Jadi ini namain ini tepatnya Abu Simbel, Abu Simbel. nama kuilnya Abu Simbel. Ya, diberikan nama sempena nama kanak-kanak yang menjumpai Oh. artifak ini. Dia lagi main-main, tiba-tiba nemu gitu ya. Lagi main gundu, tiba-tiba nemu. Namanya Soleh. Kalau yang nemuin Soleh, namanya Soleh. Kalau yang nemuin Barca jelajah langsung Bahasa Jelajah, wih, jangan lupa subscribe Bahasa Jelajah. Bapak sebagai geologi, Bapak sebagai geologi melihat binaan seperti ini, cemana apa reaksinya? Pendapatnya. Apa kesannya? Apa kesannya tuh macam mana tuh? Kesan. Mengagumkan. Mengagumkan ya. Artefak ini boleh bertahan beratus tahun, beratus ribu tahun. Dulu kan tidak ada alat teknologi yang Iya. secanggih hari ini. Takjub gak? Maksudnya pada zaman Mesir kuno dia bisa membuat bangunan semegah dan sehebat ini. Takjub. Takjub banget ya. Tadi yang tourist guide tadi dia bilang structure ini sudah berusia melebihi 3.000 tahun. 3.200 tahun. 3.200 tahun. Nah jadi ini dia halaman hotel kita guys. Wangi. Oh iya. Kayak bau. Ini tuh ada tamannya gitu loh tuh. Dan ini tuh aromanya tuh wangi banget, wangi bunga melati ya deh. Melati apa Melati sih? sama mawar juga. Sama mawar. Ih, semua bunga deh. Harum banget. Harum dari tadi malam juga harum banget. Sekarang kita mau lihat kolam renangnya guys karena bagus banget. Nih lihat ya. Desainnya itu. Bagian depannya ya, ukiran lukisannya. Nah, sekarang kita mau lihat desain-desain dan ukiran-ukiran yang ada di hotel ini. Lihat. Kayak bentuk-bentuk apa sih? Ke Mesir-Mesiran. Ke mana? Emang Mesir sih. Kayak gitulah. Unik. Nah, jadi kalau dilihat dari sini, ini dia halamannya, halaman tamannya yang aromanya wangi bunga banget, wangi bunga melati. Dan kamar kita tadi ada di pojok sebelah sana. Sekarang kita mau langsung lihat kolam renangnya dan restorannya, guys. Ayo. Let's go. Jom lah, jom. Oh ya, kan kita selama jalan-jalan itu bareng rombongan dari Malaysia ya. Dan sekarang kita lagi kayak belajar sedikit-sedikit bahasa Malay gitu loh. Sikit-sikit lah, nak cakap Melayu. Cakap Malay. Nak cakap Malay, coba. Adek bisa coba dong. Coba sikit cakap Malay, adek nih. Nak cakap apa? Apa aja lah. Jadi kita selama perjalanan tuh denger mereka ngomong tuh kayak Lucu. Kayak lucu loh. Kayak nanti ya mereka kalau mereka udah pada keluar, sekarang mereka belum pada keluar nih karena emang masih pagi banget, masih jam 6:30, 7. Nanti kita ngobrol sama mereka guys. berasa ngobrol dengerin Kak Ros. Iya, pesan kopi sama teh yuk dek. Mahal kayaknya. Salam. Sabahul ful. Ana عايز شاي واحد. Bika misai? الشاي ب10 Saya biasa roh, wa ahwa القهوة ب20 bi 20. Ahwa wahid, say wahid. نسكافيه ولا قهوة؟ Ahwa Nescafe. bil halib. Ana Nescafe. Ah? نسكافيه اسمه. Ana Ah, Nescafe. Nescafe, Messi Nescafe. Ah, kamu Nescafe? Nescafe. Nescafe isnen, مش say. النسكافيه أيوة. كتب 40 الجنيه. Mes. Mesh. Meshi. Tuh. Jadi sekarang kita mau minum kopi dulu di kolam renang ini. Aduh.
Sebenarnya tuh pengen berenang kita, tapi takut nggak cukup waktunya. Wah, aromanya masih seger-seger gimana gitu. Seger wangi kayak aduh, kalian bisa membayangkan deh kayak gimana ini sejuknya. Pagi-pagi gini enaknya minum kopi, guys. Aduh, kebetulan nih di sini musim dingin kan, apalagi kalau pagi dinginnya makin. Jadi paling enak tuh ngopi. Kopi kapal api. Bukan, Nescafe itu. Oh, bukan. Nescafe, bukan endorse ya. Oke, jadi sebelum kita sarapan, kita mau ngopi dulu guys, karena emang sarapannya itu belum siap. Ini tuh terlalu pagi, masih jam 6:30 dan sarapannya tuh siapnya 7:30. Ngopi dulu biar nggak ngantuk. Aduh, selama di sini muka saya jadi makin gosong gitu loh, panas banget. Di sini tuh lebih panas dari di Kairo. Aduh. Tuh lihat udah gosong, jidat hitam, ya ampun, jelek banget dah. Apa-apa yang penting istri tetap cantik. Oke, alhamdulillah kita baru aja selesai ngopi dan sekarang kita mau siap-siap breakfast. Kita mau sarapan dan Intan tuh udah sama maci-maci dari Malaysia. Dan sekarang kita mau bikin konten belajar ngomong bahasa Malay. Bukan belajar sih, Intan kan bisa tuh dikit-dikit bahasa Malay karena emang dia sering nonton sinetron Malaysia waktu di Indonesia. Jadi ya biasa dikit-dikit. Sekarang kita mau nyuruh Intan ngomong bahasa Malay sama mereka. Oke ya. Udah. Tadi aku disuruh fotoin. Jadi ini makcik kita bener-bener narsis dan eksis banget teman-teman, dimanapun dan kapanpun selalu foto. Kami kalah. Kami pun kalah bang. Ntar aja dia kalau udah nyampe Luxor nih, ya Allah udah kayaknya memori HP mereka full dah sama foto. Kalau kita sih kurang ya foto ya, cuma beberapa doang. Paling kita kebanyakan ngevlog doang sih. Kalau foto kita paling kayak cuman ya udah, yang penting ada foto di situ aja, nggak sebanyak mereka. Kan mereka nggak ngevlog soalnya. Iya, soalnya mereka cuman foto-foto doang, jadi banyak banget. Kalau kita kan sambilan ngevlog, jadi fotonya agak kurang. Yang penting ada kenang-kenangan aja. Oke deh, sekarang coba kamu ngomong sama mereka pakai bahasa Malay. Bisa gak? Cuman lah, Ya cuma sikit-sikit lah. tak bisa. Coba sikit-sikit je. Ai nak tahu nak ngomong apa. Macam mana? Anu, pening. Apa bahasa Malaynya pusing? Pening. Pening pala. Pening pala baby. Ntar aja ya kita cobain ya. Kita coba ya. Nanti kita Ntar mau pas breakfast kita coba ajak ngobrol mereka. Nah, alhamdulillah sekarang kita udah berkumpul nih in the gang with makcik-makcik Malay. Full banget bang. Ada mau ngajak ngobrol tapi malu. Ya, kayaknya kita udah mulai. Abang udah sarapan? Belum. Lihat, inilah geng kita trip. Masya Allah ya, walaupun mereka udah usia tapi bener-bener jiwa travelnya itu Pengembaraannya. membara banget. Jiwa travelnya tuh bener-bener semangat banget mereka. Udah ajak ngomong, udah sarapan belum? Udah makan belum? Maci, enak gak gitu lah? Pakai bahasa Malay. Apa tuh? Kak, Oh, Kak udah sarapan belum? Ya sudah. Sudah. Nggak telur. Nggak telur. Lepas ini kita nak kemana, Makcik? Mau panggil aku makcik tanah. Kak, lupa. Nggak mau dipanggil Makcik. Karena masih muda. Masih muda. Ah, lupa. Akak, lepas ini kita nak kemana? Kita jalan saja. Kita jalan saja. Ikuti Abang Baharsha. Jom kita breakfast dulu. ya breakfast dulu. Kita sarapan dulu. Nah ini jadi sarapan kita nih. Ini ada roti pakai selai-selainya dan Telur. ada telur. Sama. Ini ya madu ya. Madu. Asal. Hah? Asal. Asal ya. Inta asal. Asal madu sama ini selainya ya. Asal Iya. aja, Boy. Gitu. Ini apa nih? Ini Kayak keju gitu ya? keju ya. Iya keju. Sekarang kita mau breakfast. Minumnya apa nih? Wah air hangat. Airnya pakai uang. Nak telur. Hari ini minum kopi. Oh ini ada kopinya juga. Oh air hangatnya jadi pakai kopi. Tadi kita udah ngopi di sana.
Oh, di udah. kolam renang. Tahu gitu nggak beli tadi, ternyata dapat free di sini. Aduh. Ya udah deh, nggak apa-apa deh. Tapi ini enak loh, rotinya deh empuk. Masa sih? Lembut. Cepat ada panas. Motongnya bukan gitu, ditusuk dulu, ditusuk. Malam sarapanku nasi goreng bukan roti. Kayak orang turis-turis. Kayak bule-bule sarapan pagi itu pakai roti. Orang Indo kan sarapan nasi, kalau nggak makan nasi buat sarapan. Wow. Selainya. Selai. Ih, ini selai anu, buah tin. Kok buah tin sih? Buah Bawang. Buah apa? buah anu ini namanya. Mana yang mana? Markisa. Enggak ada di Al-Qur'an. Enggak ada deh di Al-Qur'an. Tin. Oh, tin betul. Betul aku botin wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Tanganku udah higienis ya teman-teman, jadi nggak jorok. Membeku ini selainya udah membeku karena di sini musim dingin, jadi dia membeku gitu.